Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19-20 menuliskan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semua orang percaya adalah milik Allah, anak-anak Allah, hamba-hamba Allah, karena sudah dibeli, ditebus, dimerdekakan, diselamatkan dengan harga yang sangat mahal. Dan kita diselamatkan itu semua karena anugerah atau karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 menuliskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, kamu bukan milik kamu sendiri. Allah itu adalah pemilik dan penguasa hidup kita sepenuhnya. Tetapi Allah menghargai kehendak bebas kita. Mari kita sama-sama memahami berbagai aspek hubungan antara pemilik dan yang dimiliki, antara Tuhan dan kita. Yang pertama adalah aspek hubungan Bapa dan anak. Kita adalah anak-anak Bapa, kita dijadikan sebagai anaknya. Yang kedua adalah hubungan Allah dan umat. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, di situ dijelaskan bagaimana kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan ayat 10 menuliskan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Lalu yang ketiga adalah hubungan antara gembala dan domba. Domba itu milik gembala, ada di tangan gembala. Yang keempat adalah hubungan tuan dan hamba, di mana dalam Kolose 3 ayat 24b di situ dituliskan, Kristus adalah Tuan dan kamu hambanya. Dan yang terakhir adalah hubungan mempelai laki-laki dan perempuan, di mana orang percaya atau gereja adalah mempelai wanita Kristus. Hidup kita memang bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Tetapi ada jaminan yang sudah Tuhan sediakan. Providentia Dei ini berasal dari bahasa Latin yang berarti tentang penyediaan Allah atau penyertaan ilahi di depan kita. Apa saja penyediaan yang sudah Allah sediakan bagi kita? Yang pertama adalah hak waris. Dalam Roma 8 ayat 17 di situ dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita memiliki jaminan bahwa kita ini adalah hak waris dari janji-janji Allah. Yang kedua adalah jaminan pemeliharaan makan, minum, pakai, jaminan penyertaan dan perlindungan, di mana Tuhan akan selalu memberikan pertolongan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, bisa dengan didikan, dengan disiplin, bahkan ajaran yang keras. Tapi yang pasti Tuhan tidak akan membinasakan.
kita akan diberikan tuntunan, yaitu melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus selalu belajar firman Tuhan. Dan kita juga diberikan talenta, karunia-karunia, berkat-berkat jasmani, dan rohani. Kemudian, apa tanggung jawab kita? Yang pertama, mari kita menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, karena kita memiliki hubungan sebagai anak, mari kita menghormati Bapa. Yang ketiga, selain sebagai anak, kita juga memiliki hubungan sebagai tuan dan hamba. Sebagai hamba, kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 19-20, di situ Rasul Paulus menuliskan bagaimana hidup yang Rasul Paulus hidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, di mana Kristus menjadi pengendali hidupnya. Kristus hidup di dalam Rasul Paulus, Kristus yang mengendalikan hidupnya. Mari kita berteladan dari Rasul Paulus ini, di mana kita menjadikan Kristus pengendali hidup kita. Mari sesibuk apapun kita, mari kita meluangkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena sesibuk apapun kita, Tuhan berhak mendapatkan waktu terbaik kita. Kemudian, mari kita mempertanggungjawabkan dan mari kita menjadi pengurus yang baik dari talenta dan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan yang terakhir, hubungan kita dengan Bapa itu adalah hubungan antara mempelai laki-laki dan perempuan. Sebagai mempelai Kristus, tentu saja kita harus menjaga kesucian kita. 2 Korintus 11 ayat 2 menuliskan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa diri kita, hidup kita bukan milik kita sendiri. Kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kita sudah ditebus sebagai milik Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai mempelai Allah. Mari kita jaga hidup kita sebaik mungkin. Mari kita pergunakan hidup kita hanya untuk kemuliaan Bapa. Dan endingnya nanti kita akan bersama-sama dengan Bapa, Putra, Roh Kudus kekal selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 2-3 menuliskan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.